Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi 6, perencanaan dan pengembangan transportasi di Indonesia. Arah pembangunan transportasi nasional jangka panjang tahun 2005 sampai 2025. Jadi pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Kemudian membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan transportasi diarahkan melalui pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antar moda, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi untuk memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyesuaian pelayanan, meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat. Kemudian penyediaan pelayanan angkutan umum diarahkan kepada tersedianya angkutan massal di daerah perkotaan yang efisien, mengantisipasi kerugian ekonomi dan lingkungan akibat dampak dari kemacetan, serta terpadu baik yang berbasis rel maupun jalan, dan didukung pelayanan pengumpan yang aman, nyaman, tertib, terjangkau, dan ramah lingkungan, serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan, meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Kemudian penyediaan pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan pedesaan diarahkan melalui pengembangan transport perintis yang berbasis masyarakat atau community basis dan pengembangan wilayah. Dalam rangka mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang, diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan global, mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antar moda, jadi baik darat, laut, dan udara. Kemudian pembangunan jalan bebas hambatan, meningkatkan pangsa angkutan barang melalui kereta api, angkutan barang antar pulau dan antar negara,
baik melalui kapal ro-ro maupun kapal konvensional, kapal curah, dan kapal peti kemas yang didukung oleh peningkatan peran armada laut nasional serta peran moda transportasi udara baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan komoditas khusus atau fresh, good, and high value. Kemudian mengembangkan sistem transportasi nasional yang handal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik atau good government, pengembangan budaya masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia, transportasi, serta penerapan dan pengembangan riset dan teknologi yang tepat guna, mat energi, dan ramah lingkungan. Mengingat transport bersifat sistemik sehingga tidak bisa dibatasi oleh batas daerah administratif, maka arah pembangunan transportasi nasional jangka panjang tahun 2005-2025 difokuskan pada pendekatan wilayah pulau dan kepulauan dengan memperhatikan aspek-aspek economy of scale, economy of scope, international interconnected, kemudian peralihan sistem, keadilan, dan berkelanjutan. 4 tahun capaian pembangunan sarana transportasi. Ini tahun 2014 sampai 2018. Pembangunan BRT ya, Bus Rapid Transit. Kemudian pengadaan pesawat latih. Ini ada 51 unit, kemudian ada 1000 yang tadi pembangunan BRT. Ada 1918. Kemudian ada pembangunan kapal penyeberangan. Ada 14 unit. Kemudian pengadaan kapal latih ada 4. Kemudian pembangunan kapal pendukung tol laut ada 100 buah. 4 tahun capaian pembangunan prasarana transportasi. Pembangunan bandara baru ada 10. Rehabilitasi terminal ada 65, kemudian pembangunan pelabuhan penyeberangan ada 21 lokasi. Pembangunan stasiun atau bangunan operasional kereta api ada 45 lokasi. Pembangunan jalur kereta api ada 735,19 km. Kemudian peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api ada 394,6 km. Ada pembangunan pelabuhan non komersil ada 104 lokasi. Dan pembangunan pengembangan sekolah atau kampus ada 10 lokasi.
Kemudian program prioritas pembangunan transportasi tahun 2019. Kementerian Perhubungan memiliki beberapa program pembangunan infrastruktur dalam prioritas nasional. Tahun 2019 sesuai surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan nomor S269MK 02/2018 dan 209/MPPN/D yang tertanggal 16 April 2018 perihal pagu indikatif KL tahun 2019 diantaranya transport darat, pembangunan terminal transit penumpang Entikong, subsidi angkutan perintis penyeberangan. Ada 223 lintas. Ini transportasi darat. Kemudian untuk transportasi laut ada 52 lokasi pembangunan peningkatan pelabuhan. 140 trayek angkutan perintis termasuk subsidi perintis, angkutan ternak dan angkutan rese. Kemudian transportasi udara, 191 rute angkutan udara perintis, 154 lokasi pembangunan pengembangan bandara udara. Kemudian transportasi perkeretaapian, 7 lintas pelayanan angkutan kereta api perintis, pembangunan jalur Trans Sulawesi Makassar baru 61,10 km per SP. Kemudian transportasi Jabodetabek, pembangunan terminal tipe A Jati Jajar. Rencana pengembangan transportasi tahun 2020 sampai dengan 2024. Tulisan pengembangan sistem transportasi nasional tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transport. 2. Meningkatnya kinerja layanan transport. 3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transport. 4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan. Yang kelima, terwujudnya penggunaan teknologi transport yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi. Berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025, sasaran pembangunan 5 tahun tahap keempat diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,
melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif. Kemudian perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transport yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pengembangan sektor perhubungan atau transportasi sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional adalah A. Konektivitas poros maritim, B. Konektivitas multimoda, C. Keselamatan transportasi, dan yang keempat transportasi perkotaan. Adapun 4 fokus pengembangan sektor perhubungan transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024 sebagai berikut. 1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi. 2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah. 3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan. Yang keempat, memperkuat layanan transport perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian atau kesinambungan terhadap rencana strategis Kementerian Perhubungan tahun 2010 sampai 2004 serta strategi pembangunan sebagaimana dirumuskan di atas, maka sasaran strategis pembangunan sektor perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut. Tujuan pertama, terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional. Tujuan kedua, meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan. Kemudian meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. Sedangkan tujuan ketiga, meningkatnya keselamatan keamanan perhubungan. Tujuan keempat, meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kemudian meningkatnya pengendalian dan pengawasan. Kemudian terciptanya reformasi regulasi dan penegakan hukum secara konsisten. Kemudian meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Tujuan keempat. Sekarang tujuan kelima, meningkatnya inovasi terapan bidang perhubungan, meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana, prasarana, dan teknologi informasi. Tujuan kelima,
meningkatnya keselamatan dan keamanan perhubungan. Sekarang metrik tujuan dan sasaran. Ini ada visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran, ada indikator, satuan, dan meta indikator. Contohnya, pada visi, terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Itu visinya. Kemudian misinya apa? Misinya satu, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah. Misi kedua, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transport. Kemudian tujuannya, pertama, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transport. Yang kedua, meningkatkan kinerja layanan transport. Kemudian sasarannya, terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan. Yang ketiga, meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana. Kemudian indikatornya ada macam-macam, ada 1, 2, 3, sampai 10. Ya, antara lain rasio keterhubungan simpul PKN dan KSN. Ya, kemudian dukungan jaringan layanan terhadap simpul PKN dan ASN. Kemudian satuannya apa? Rasio. Yang kedua juga rasio. Kemudian meta indikatornya apa? Jumlah ketersediaan simpul yang ada dibandingkan dengan rencana ketersediaan simpul sesuai latihan transportasi, sesuai tataran transportasi, rencana induk transportasi yang tiap moda. Itu adalah contoh-contohnya. Kemudian kita lanjut, ya, visi, misi, tujuan, sarana, indikator, satuan, dan meta indikatornya. Pelajari ya. Terima kasih. Demikian kuliah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.